Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas mengenai limbah cair pada mata kuliah pengolahan limbah. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai pengertian limbah. Secara umum, yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain-lain. Nah, kehadiran limbah pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya yaitu pengertian limbah cair. Limbah cair ini adalah sisa dari suatu hasil, usaha, atau kegiatan terwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya sumber air limbah. Yang pertama itu air buangan yang bersumber dari rumah tangga, yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Kedua, air buangan industri yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Ketiga, air buangan kota praja, yaitu air buangan yang berasal dari daerah, perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, dan tempat-tempat umum dan tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai efek buruk air limbah. Yang pertama itu gangguan terhadap kesehatan, kedua gangguan terhadap kehidupan biotik, ketiga gangguan terhadap keindahan, dan terakhir gangguan terhadap kerusakan benda. Selanjutnya itu ada tujuan pengelolaan air limbah. Adapun tujuan dari pengelolaan air limbah itu sendiri, yang pertama, mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga. Kedua, melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air. Ketiga, menghindari pencemaran tanah permukaan. Dan terakhir, menghilangkan tempat berkembangbiaknya bibit dan vektor penyakit. Jenis-jenis limbah cair. Yang pertama, limbah cair rumah tangga, kedua, limbah cair rumah sakit, dan ketiga, limbah cair industri. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai limbah cair rumah tangga atau domestik. Limbah cair domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contohnya limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Jenis-jenis unit pengolahan air limbah. Yang pertama itu septic tank. Sistem septic tank sebenarnya adalah sumur rembesan atau sumur kotoran. Septic tank merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak resapan, serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Yang kedua itu sumur resapan. Sumur resapan air merupakan rekayasa teknik konversi air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang digunakan sebagai tempat penampungan air hujan di atas atap rumah dan meresapkannya ke dalam tanah. Selanjutnya, pengolahan limbah cair rumah sakit. Limbah cair rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi limbah domestik cair, yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian, limbah cair klinis rumah sakit, misalnya air bekas cuci luka, cuci darah, dan lain-lain. Pengelolaan limbah cair rumah sakit, yang pertama itu ada kolam stabilisasi air limbah, kedua kolam oksidasi air limbah, dan ketiga anaerobic filter treatment system. Selanjutnya ada pengelolaan air limbah rumah sakit secara singkat. Yang pertama itu penimbulan atau pemisahan dan pengurangan, kedua penampungan, ketiga pengangkutan, keempat pengolahan dan pembuangan. Selanjutnya pembahasan terakhir kita adalah pengelolaan limbah cair industri. Limbah cair industri adalah buangan hasil proses atau sisa dari suatu kegiatan usaha industri yang berwujud cair di mana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya. Karakter fisik limbah industri. Yang pertama itu total solid, merupakan padatan di dalam air yang terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang larut, mengendap, atau tersuspensi dalam air. Kedua, total suspended solid, merupakan total padatan tersuspensi di dalam air. Ketiga, warna. Pada dasarnya air bersih tidak berwarna, tetapi seiring dengan waktu dan meningkatnya kondisi anaerob, warna limbah berubah dari yang abu-abu menjadi kehitaman.
Keempat, kekeruhan disebabkan karena ada partikel koloid. Kelima, temperatur merupakan parameter yang sangat penting dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia. Keenam, bau merupakan parameter yang subjektif. Selanjutnya itu ada karakteristik kimia. Yang pertama itu BOD atau biochemical oxygen demand. Kedua, chemical oxygen demand. Ketiga, disolved oxygen atau DO. Keempat, amonia atau NH3. Kelima, derajat keasaman atau pH. Keenam, logam berat. Ketujuh, gas metan. Dan terakhir, lemak dan minyak. Selanjutnya ada karakteristik biologi. Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Parameter yang biasa digunakan adalah banyaknya mikroorganisme yang terkandung dalam air limbah. Yang pertama itu ada virus, kedua Vibrio cholera, ketiga Salmonella spp, keempat Shigella spp, kelima Bacillus anthracis, dan keenam Bacterium tuberculosa. Adapun pengolahan limbah industri, yang pertama itu secara fisika. Pengolahan secara fisika dilakukan pada limbah cair dengan kandungan bahan limbah yang dapat dipisahkan secara mekanis langsung, tanpa penambahan bahan kimia atau tanpa melalui penghancuran secara biologis. Kedua, ada secara kimia. Pengolahan secara kimia merupakan proses pengolahan limbah di mana penguraian atau pemisahan bahan yang tidak diinginkan berlangsung dengan adanya mekanisme reaksi kimia atau penambahan bahan kimia ke dalam proses. Ketiga, ada secara biologi. Pengolahan secara biologi merupakan sistem pengolahan yang didasarkan pada aktivitas mikroorganisme dalam kondisi aerobik atau anaerobik, ataupun penggunaan organisme air untuk mengabsorpsi senyawa kimia dalam limbah cair. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai limbah cair dan pengolahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.